Halo semuanya, nama saya Lionel. Apakah kalian tahu kerajaan terbesar yang pernah ada di Indonesia? Ya, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kemaharajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Nah, mari kita simak bersama-sama sejarah Kerajaan Majapahit. Terbentuknya Kerajaan Majapahit erat kaitannya dengan runtuhnya Kerajaan Singhasari. Kerajaan Singhasari yang dipimpin oleh Raja Kertanegara diserang oleh Bupati Gelang-Gelang, keturunan Kerajaan Kediri, yaitu Jayakatwa. Penyerangan tersebut menyebabkan Raja Kertanegara tewas dan Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Kertanegara berhasil melarikan diri. Selama pelariannya, ia menerima bantuan dari Bupati Sumenep, yaitu Arya Wiraraja. Karena bantuan dari Arya Wiraraja, Raden Wijaya memperoleh pengampunan dari Jayakatwa dan memperoleh tanah di hutan tarik dekat Mojokerto, dan kemudian diberi nama Majapahit. Nama Majapahit berasal dari buah maja yang memiliki rasa yang pahit. Raden Wijaya dan Wiraraja akhirnya mampu membangun kekuatan untuk menyerbu Jayakatwa. Apalagi kala itu mereka mendengar kabar kedatangan tentara dari Mongol yang dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan untuk menyerang Kerajaan Singhasari. Pasukan tersebut sebenarnya hendak menyerbu Raja Kertanegara yang telah dibunuh oleh Jayakatwa. Oleh Raden Wijaya dan Wiraraja, pasukan Mongol diajak bekerja sama. Mereka pun berhasil untuk menaklukkan Jayakatwa. Setelah itu, ketika pasukan Mongol lengah, Raden Wijaya menyerang mereka. Dengan begitu, Raden Wijaya menjadi penguasa Jawa Timur dan mendirikan Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya pun menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Setelah Raden Wijaya wafat pada tahun 1309, tahta raja digantikan oleh putranya yang bernama Jayanegara. Jayanegara naik tahta pada 1309 Masehi dengan gelar Abhiseka Wiralanda Gopala. Banyak orang di Majapahit yang tidak senang dengan naiknya Jayanegara menjadi raja. Salah satu penyebabnya adalah Jayanegara berdarah campuran Jawa dan juga Melayu, bukan keturunan murni dari Raja Kertanegara. Pada masa pemerintahan Jayanegara, banyak terjadi pemberontakan seperti pemberontakan Ranggalawe, Lembu Sora, Nambi, dan yang paling berbahaya adalah pemberontakan Rakuti karena sempat menduduki istana. Pemberontakan berhasil dipadamkan oleh seorang perwira bernama Gajah Mada. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya sendiri, yaitu Tancang. Ibu tiri Jayanegara, yaitu Gayatri Rajapati, seharusnya menggantikannya. Akan tetapi Rajapati memilih untuk mengundurkan diri dari istana dan menjadi bhiksuni. Rajapati menunjuk anak perempuannya, yaitu Tribuwana Wijayatunggadewi, untuk menjadi Ratu Majapahit. Tribuwana Tunggadewi Wijaya memerintah dari tahun 1328 sampai 1350, dan pada tahun 1336 Tribuwana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Tribuwana kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Pengangkatan Hayam Wuruk dilakukan setelah Sri Rajapati atau Gayatri meninggal dunia. Hayam Wuruk diangkat menjadi raja dengan gelar Maharaja Sri Raja Sanegara. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Hayam Wuruk yang berkuasa sejak 1350
sampai 1389. Hayam Wuruk menjadi pemimpin saat usianya 16 tahun. Dia adalah raja keempat kerajaan Majapahit setelah mewarisi tahta ibunya Tribhuwana Tunggadewi atau Putri Raden Wijaya. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, daerah kekuasaan Majapahit mencakup seluruh Nusantara, yakni meluas sampai ke Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Majapahit memiliki kekuatan yang signifikan dalam membangun relasi dengan Cina, Champa, Kamboja, Annam, dan Thailand atau Siam. Sekitar 98 kerajaan pada saat itu ada di genggaman Majapahit. Keberhasilan Hayam Wuruk tak lepas dari pengaruh Gajah Mada. Gajah Mada adalah panglima tertinggi Mahapatih sekaligus tangan kanan Hayam Wuruk. Gajah Mada membuat sebuah sumpah yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa ini berisi sumpah Gajah Mada bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sampai wilayah-wilayah di Nusantara disatukan di bawah naungan Majapahit. Kematian Gajah Mada pada tahun 1364 menjadi awal redupnya kejayaan Majapahit. Setelah Gajah Mada meninggal, Hayam Wuruk sangat terpukul dan menolak untuk menunjuk Mahapatih lain. Alasan Hayam Wuruk melakukan itu karena dia berutang budi pada Gajah Mada yang membawa puncak keemasan dan sangat menghormatinya. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani yang menikah dengan Pangeran Wikramawardhana. Pangeran Wikramawardhana pun kemudian memerintah Majapahit dari tahun 1389 sampai 1429. Tetapi hal tersebut ditentang oleh Prawirahumi yang merupakan anak dari selir Hayam Wuruk. Dan hal tersebut mengakibatkan perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Paraga. Sepeninggal Wikramawardhana, Majapahit dipimpin oleh putrinya yang bernama Ratu Suhita. Kemudian Ratu Suhita digantikan oleh Kertawijaya atau Brawijaya I. Setelah itu Majapahit dipimpin oleh Brawijaya I sampai Brawijaya VII. Nah, sekarang mari kita bahas faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Majapahit. Faktor-faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor-faktor internal ini meliputi: yang pertama, perang saudara antara Pangeran Wikramawardhana dan Prawirahumi. Perang ini dikenal dengan nama Perang Parekrek. Konflik perebutan tahta ini pada perkembangannya berubah menjadi perang besar yang dinamakan dengan Perang Parekrek. Perang Parekrek yang berlangsung pada tahun 1404 hingga 1406 ini sangat merugikan bagi aspek ekonomi, sosial, dan politik Majapahit. Yang kedua, tidak ada penerus yang andal dari Hayam Wuruk. Setelah Hayam Wuruk wafat, Majapahit tidak memiliki sosok raja yang cakap untuk mengelola daerah kekuasaan Majapahit yang sangat luas. Yang ketiga, banyak bagian dari kerajaan Majapahit yang memisahkan diri dari Majapahit. Krisis sosial, ekonomi, dan politik di pusat Majapahit mengakibatkan negara-negara vasal atau bawahan Majapahit memerdekakan diri seperti Kesultanan Malaka dan Kesultanan Demak. Nah, setelah membahas faktor internal, kita akan membahas faktor eksternal yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Majapahit. Faktor eksternal yang pertama adalah masuknya agama Islam ke Pulau Jawa. Agama Islam mulai berkembang ketika armada muslim dari Tiongkok datang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Sejak saat itu muncul komunitas Cina di Pulau Jawa seperti di Demak dan Semarang. Komunitas Arab pun mulai berkembang seperti di Ampel, Surabaya.
Perkembangan ini bisa dilihat dari aktivitas perdagangan yang meningkat. Hal ini pada akhirnya membuat pengaruh Majapahit makin meredup, dan berdirinya kerajaan Demak kemudian membuat Majapahit semakin terpuruk. Dan faktor eksternal kedua yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Majapahit adalah serangan dari Kesultanan Demak. Di masa pemerintahan terakhir Majapahit diserang oleh Pati Unus yang berkuasa di Demak. Pada tahun 1527, kerajaan Demak di bawah kepemimpinan Sultan Renggana kembali menyerang Majapahit. Serangan-serangan inilah yang akhirnya benar-benar meruntuhkan kerajaan Majapahit. Pada masa kerajaan Majapahit, bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang terkenal adalah kitab Negara Kertagama. Selain kitab sastra, kitab Negara Kertagama juga merupakan sumber sejarah kerajaan Majapahit. Kitab lain yang terkenal adalah kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma memuat kata-kata yang sekarang menjadi semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pada masa kerajaan Majapahit, bidang seni bangunan juga berkembang. Banyak candi yang telah dibuat, misalnya Candi Penataran dan Sawatar di daerah Blitar, Candi Tiga Wangi dan juga Surawana di dekat Pare, serta Candi Tikus di Trawulan. Sekian penjelasan tentang sejarah kerajaan Majapahit. Terima kasih.